Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Putri Nadira. Bersama rekan-rekan saya, Hasbala Rais dan Chandra Adi Saputra, kami dari Universitas Islam Jakarta. Di sini kami ingin memaparkan presentasi kami, guna tugas akhir dari mata kuliah kewirausahaan semester 4. Di sini kami dapat judul Teori Inspirasi dan Peluang Bisnis. Ada yang kita ambil dari, maksudnya latar belakang kita tuh kita ngambilnya tuh dari film-film gitu. Dan yang kita akan angkat itu ceritanya Pak Nadim, Rachel V-nya bersama mantan suaminya Okin atau Niko, ada Pak Wisnu Tama, tahu dong, pendiri Net TV, CEO, dan terakhir ada Pak Khairul Tanjung. Terima kasih semuanya, semoga kalian suka mendengarkan. Pengertian inspirasi adalah suatu proses yang mendorong atau merangsang pikiran untuk melakukan sesuatu tindakan, terutama melakukan sesuatu yang kreatif. Inspirasi merupakan suatu proses di mana mental dirangsang untuk melakukan tindakan setelah melihat atau mempelajari sesuatu yang ada di sekitar. Inspirasi berbeda dengan motivasi, yaitu proses yang mendorong atau mempengaruhi seorang untuk mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkan. Sedangkan inspirasi merupakan ide-ide kreatif yang muncul dari dalam diri setelah ada rangsangan dari luar. Namun inspirasi dapat menjadi sebuah motivasi bagi seseorang untuk mencapai tujuannya. Bisnis. Bisnis adalah suatu organisasi uang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. How to get a business opportunity? Peluang usaha bisa muncul karena ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kelebihan dalam kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi. Beberapa hal yang termasuk faktor internal yaitu sumber daya yang dimiliki, sumber daya manusia dan sumber daya fisik, manajemen, pendapatan dan pengelolaan keuangan, proses bisnis organisasi, pengalaman-pengalaman organisasi di masa lalu. Faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman yang datang dari luar organisasi. Beberapa hal yang termasuk faktor eksternal yaitu kondisi geografis, demografi, pemerintah, hukum, kondisi perekonomian, budaya, sosial, politik, tren, lingkungan, perkembangan teknologi, sumber pendapatan, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Peluang itu berasal dari sebuah inspirasi, ide atau kesempatan yang muncul untuk dimanfaatkan bagi kepentingan seseorang baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bisnis. Peluang dalam bahasa Inggris adalah opportunity, yang berarti sebuah atau beberapa kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Jadi, asal dari peluang itu adalah kesempatan yang terjadi dan berkembang menjadi ilham atau ide bagi seseorang. Selanjutnya, dari mana sih inspirasi bisnis itu? Pertama tuh, jangan malas membaca. Jelajahi minat Anda seperti mencari inspirasi di YouTube, Google, maupun platform lainnya. Sekarang kan banyak tuh di YouTube, TikTok, apalagi TikTok banyak tuh dia banyak ngeluarin ide-ide tentang small business ataupun banyak yang sharing-sharing. Nah, selanjutnya sering-sering menghadiri seminar maupun workshop berbau bisnis. Saya biasanya lihat di webinar, ada di platform yang khusus buat beli-beli tiket tuh, biasanya di situ ada yang ngadain acara webinar secara gratis, itu tuh banyak banget. Jadi bisa cari tuh di situ. Nah, selanjutnya pakai prinsip menggunakan ATM untuk kesuksesan bisnis. Ada tuh ATM yang khusus buat belanja. Tapi kita tuh harus mikirin juga guna ATM untuk biar berguna untuk kita tuh gimana. Jadi pisahin tuh ATM. Yang buat belanja yang mana, yang buat disimpan yang mana gitu. Selanjutnya persiapkan diri Anda untuk tantangan. Pasti dong kalau memulai sesuatu itu pasti ada tantangan. Gak mungkin senang-senangnya aja, gak mungkin juga langsung berhasil. Pasti ada tantangannya bukan? Lanjut. Pahami mengapa Anda ingin memulai bisnis ini.
sebelum kita memulai sesuatu, pasti kan kita ada sesuatu nih yang mikir, kayaknya gue harus mulai ini deh, kayaknya gue harus mulai ini deh, gitu gak sih? Jadi kita tuh harus paham dulu nih kenapa kita mau memulai rencana ini gitu. Bagaimana cara berpikir kreatif dalam berbisnis? Seorang entrepreneur harus mengetahui cara berpikir kreatif, karena perkembangan atau tidaknya bisnis akan ditentukan oleh kreativitas pemiliknya. Mungkin sebuah bisnis saat ini maju, tetapi perubahan akan bisa terjadi kapan saja. Ketika bisnis sudah tidak bisa lagi berkembang, akibat perusahaan yang ada, kreativitas entrepreneur diperlukan untuk mengubah cara menjalankan bisnis itu dan menghasilkan produk atau jasa baru sesuai dengan berkembangnya pasar. Untuk seorang pebisnis harus benar-benar kreatif, artinya menciptakan produk dan jasa yang diterima oleh pasar. Bagaimana agar kita bisa cepat mampu berpikir kreatif? Kreativitas itu adalah sebuah skill atau kemampuan seperti seorang mengendarai mobil. Dia bisa dengan cepat mengganti persneling karena sudah terlatih atau sudah terbiasa. Bagi yang belum biasa dan belum benar-benar biasa, hal itu akan sulit. Begitu juga dengan kreativitas, harus dilatih dengan dibiasakannya. Setelah terlatih dan biasa, maka otomatis akan cepat berpikir secara kreatif. Gitu. Selanjutnya, entrepreneur di Indonesia, yaitu Nadil Makarim. Siapa sih nggak kenal Nadil Makarim yang dikenal dengan Nadim? Lahir di Jakarta 4 Juli 1984. Generasi milenial tentu tidak asing dengan profil Nadil Makarim, pendiri startup Gojek yang menjadi pengusaha sukses di Indonesia lewat inovasi perusahaan Gojek di usia yang relatif muda. Perusahaan Gojek awal mula gagasan itu datang di saat masih bekerja di Mike Sen and Company. Nadim lebih sering menggunakan jasa ojek ketimbang menggunakan mobil karena tingkat kemacetan di Jakarta yang sangat tinggi. Sementara itu, Nadim menemukan fakta bahwa dia sulit menemukan ojek saat dibutuhkan. Di sisi lain, Nadim juga melihat fakta bahwa tukang ojek hanya menghabiskan waktu untuk menunggu pelanggan dan cukup sulit untuk mencari pelanggan. Dari dua fakta itu, sehingga mendirikan Gojek yang bisa menjadi problem solving untuk masalah itu. Kesuksesannya karena perusahaan itu meluncurkan aplikasi pertama di platform mobile phone. Dan selanjutnya Rahel Fenya, yang dipanggil dengan Rahel, wanita kelahiran 1995 yang mulai terkenal sejak zaman AKS ini, terus menunjukkan kegigihannya serta passion hingga sekarang mampu menjelma menjadi pengusaha muda sukses yang inspiratif. Siapa lagi kalau bukan Rahel Fenya? Ibu dari dua anak ini mampu membuktikan kalangan muda menjadi pengusaha sukses dari berbagai macam bisnisnya. Salah satunya ialah obat pelangsing. Paling hits yaitu Slim Beauty Product. Berawal dari mengonsumsi obat pelangsing yang merupakan racikan dan keluarga saat SMA. Ia merasakan khasiat yang cukup signifikan. Akhirnya ia pun mencoba untuk menawarkan produk tersebut ke teman-temannya. Sebelumnya, akhirnya ia putuskan untuk dijual ke pasaran. Hingga saat ini, Slim Beauty Product milik Rachel sudah memiliki 218.000 pengikut di Instagram dan menjadi sukses setelah merintis bisnis ini. Guys, selanjutnya Wisnu Tama. Ini benar-benar yang menginspirasi perjalanan hidup saya. Dalam sebuah wawancara, Tama pernah mengungkapkan bahwa dirinya bukanlah seorang yang hobi nonton TV. Memiliki pencapaian besar dalam memimpin stasiun TV nasional tidak membuat Tama puas. Dia tidak ingin merasa nyaman dengan pencapaian yang telah diraihnya. Apalagi keinginan besar untuk mengubah wajah industri TV di Indonesia masih ingin dilakukannya. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Tama bersama dengan pengusaha Agus Lasmono, pendiri Indika Group, kemudian mengakuisisi Spacetoon TV dan mengubahnya menjadi Net TV pada 18 Mei 2013. Nama Net TV memiliki kepanjangan dengan News
and Entertainment Television. Tama pun menempati posisi sebagai direktur utama di Net TV pada tahun 2013 sampai 2019 dan saat ini menjadi komisaris utama Net TV. Tama pernah dinobatkan sebagai Best CEO Indonesia tahun 2010 serta Indonesia Youngster Inc. oleh majalah SWA. Selain itu, Tama ditempatkan sebagai salah satu the 500 most influential CEO in the world oleh Repsitopedia tahun 2015. Gitu guys. Entrepreneur di Indonesia, Khairul Tanjung alias Siti, lahir di Jakarta 16 Juni 1962. Pada usianya yang tergolong muda, yaitu 25 tahun, ia berhasil menamatkan pendidikannya. Ia juga mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional pada 1984 sampai 1985. Ia mengarahkan usahanya ke konglomerasi dan memosisikan dirinya ke 3 bisnis inti, yaitu keuangan, properti, dan multimedia. Kemudian ia menamakan perusahaan tersebut dengan para grup. Kesuksesan Khairul Tanjung di bidang bisnis tersebut menanjak, bahkan namanya masuk ke daftar orang terkaya tahun 2010 di majalah ternama Forbes. Khairul Tanjung mengemukakan ada 3 kunci sukses untuk menjadi seorang pengusaha, yaitu kreatif, inovatif, dan entrepreneur yang mampu menangkap peluang. Kesimpulan, aktivitas bisnis sangat memerlukan orang-orang yang inovatif, kreatif, dan cepat tanggap terhadap setiap perubahan. Para peneliti telah mengatakan bahwa kreativitas menyangkut keputusan-keputusan Anda tentang apa yang Anda inginkan dan bagaimana Anda melakukannya dengan lebih baik. Jadi, urutan tersebut melibatkan sebuah proses, bukan hanya melihat hasil akhir yang diharapkan, sehingga kita tidak perlu merasa sangat terbebani untuk menjadi kreatif. Dan berpikir kreatif merupakan salah satu cara yang dianjurkan. Dengan cara itu, seseorang akan mampu melihat persoalan dari banyak perspektif. Pasalnya, seseorang pemikir kreatif akan menghasilkan lebih banyak alternatif untuk memecahkan suatu masalah. Terima kasih, sekian dari saya dan rekan-rekan saya yang sudah membahas teori inspirasi dan bisnis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.